Nama saya Samijo. Saya lahir di sebuah kota di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Karanganyar, sekitar 45 tahun yang lalu. Dan saya sendiri merantau ke kota Batam ini tahun 95. Waktu itu kalau tidak salah tahun 2017, jadi ada orang Singapura datang ke workshop saya untuk pembuatan seragam baju. Nah, beliau datang, jadi saya sampaikan waktu itu kebetulan kami sedang bangun masjid di samping rumah saya itu di Sungai Panas sana. Bahwasanya kita sedang bangun masjid, perlu untuk dibantu, dan beliau waktu itu langsung menerima tawaran itu dan memberikan bantuan. Sampai saat ini juga masih sering untuk melakukan proyek amal. Proyek amal, kita berikan santunan pada anak yatim, betul, sosial. Kita bantu ke beberapa panti asuhan di Batam ini, kita bantu pembangunan pondok pesantren, kita bantu pembangunan masjid. Sampai pada saat COVID-19 kemarin, tahun 2020, jadi orang Singapura kan sudah tidak bisa masuk ke Batam. Waktu itu sementara kan ada lockdown itu. Beliau menyampaikan ke saya, apakah tidak sebaiknya kita buka sebuah panti asuhan atau pondok pesantren gitu yang menampung anak-anak panti. Dengan waktu itu penawaran itu, tentu dengan senang hati kami menerima tawaran itu. Beliau telepon saya menyampaikan keinginan itu untuk buka sebuah pondok pesantren atau panti asuhan yang menampung anak-anak yatim. Jadi akadnya beliau waktu itu adalah kita sama-sama bangun panti atau pondok ini. Beliau mungkin dari sisi materinya, kita dari sisi tenaganya. Tamu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kita, jumpa lagi di podcastnya Tamu Kita. Dan podcast Tamu Kita di edisi kali ini luar biasa. Kami bersilaturahmi ke Yayasan Pondok Pesantren Al-Amal Batam ya. Dan kita ketahui bahwa Pondok Pesantren Al-Amal Batam ini merupakan salah satu pondok pesantren yang ada di Batam, di mana santri atau juga santriwatinya ini khusus untuk anak-anak yatim piatu dan juga dari kalangan anak yang tidak mampu yang ada di Batam. Nah, kami akan menggali terkait dengan hal ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir di samping saya. Ini Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Amal, Bapak Samijo ya, Bapak Haji Samijo, mohon maaf. Assalamualaikum Pak Samijo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Samijo? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Akhirnya kami bisa sampai ke sini Bang. Akhirnya, setelah sekian lama direncanakan. Pak Samijo, di sesi pertama podcastnya Tamu Kita, ini sahabat kita ingin kenal lebih jauh, lebih dekat dengan sosoknya Pak Samijo. Pak Samijo ini aslinya orang mana nih Pak Samijo? Baik, makasih. Saya panggilnya Pak atau Bang ini dengan Bang Bedi. Abang Bang. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Samijo. Saya lahir di sebuah kota di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Karanganyar, sekitar 45 tahun yang lalu. Dan saya sendiri merantau ke kota Batam ini tahun 95. 95. Saya masuk pertama kali menginjakkan kaki di kota Batam, dan sampai saat ini alhamdulillah masih betah di Batam ini. Artinya udah berapa puluh tahun? Hampir 30 tahun. 30 tahun. Saya di Batam. Awalnya gimana bisa merantau ke Batam? Iya, awalnya dulu sama dengan perantau-perantau yang lain, tentu untuk tujuannya adalah merubah nasib
untuk lebih baik lagi dari kehidupan kita di kampung. Jadi kita bersama saudara kita ke Batam ini, kalau tidak salah di bulan Februari tahun 95 itu. Dengan Gitu. posisi masih lajang dulu pada tahun. Masih lajang. Mas Samijo anak keberapa? Saya anak keempat dari 4 bersaudara. Oh, anak bungsu. Ya, anak bungsu. Yang 3 saudara di atasnya di kampung atau di Batam juga? Ya, yang 3 saudara saya itu semuanya masih di kampung waktu itu. Tapi pada tahun 2001 kalau tidak salah ya, 2001 atau 2002 abang saya pas menyusul merantau ke sini dan sampai saat ini masih di Betah sini di Batam juga. juga? Ya, sudah minum air Batam jadi mungkin sudah betah di Batam. Orang tua Mas Samijo? Orang tua kedua-duanya sudah almarhumah. Ya. Itu sekilas. Sekilas sosok dari Mas Sosok. Samijo ya. Anak berapa? Saya saat ini anak sudah 3 Bang Bedi. Anak 3. Ya. Anak sudah 3. Istri orang Batam? Istri orang Jawa juga. Orang Jawa juga. Orang Jawa. Tapi Jadi, jumpanya di Batam. jumpa di Batam. Wih. Jadi dulu satu perusahaan cinta lokasi. Gitu. Jadi saya Sempat menikah. merantau di Batam, kerja di perusahaan. Ya. Saya menikah pada tahun 2001. 2021. 2001. 2001. Ya. Sudah 24 tahun, jalan 25 ini. Cinta lokasi ketemu di Insya perusahaan. Allah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mas Samijo. Baik, Mas Samijo artinya dari SD pendidikan di kampung semua. Di kampung semua. Apa pendidikan terakhirnya? Saya sebenarnya secara formal saya memang cuma lulusan SD Bang Bedi. Ya. Untuk SMP SMA-nya cuma kesetaraan saja. Oke. Ya. Di Batam. Ya. sekarang. Ya. Luar biasa artinya Ya. Batam ya. Pendidikan dapat, Ya. pengalaman bekerja Kita dapat ya. ya, kita belajar dari lingkungan, dari pengalaman. Tidak di bangku sekolah. Baik, hampir 30 tahun. Sekarang Ya. apa aktivitas nih, Pak Samijo? Aktivitas saya sendiri sehari-hari saya punya usaha konveksi supplier seragam sekolah, seragam perusahaan juga instansi-instansi yang memerlukan seragam. Insya Allah ini sekalian iklan, kalau perlu seragam boleh hubungin saya. Mas Samijo ini bisa terbilang sukses ini merantau ke Amin. Batam ya. Mungkin apa yang menurut Pak Samijo perjalanan selama 30 tahun gimana terkait dengan Batam, kemudian peluang kerja untuk di Batam seperti apa? Silakan Pak Samijo. Ya, terkait pengalaman tentu banyak sekali pengalaman yang sudah kami lalui, baik itu susah senang. Kalau peluang kerja sendiri ya memang sama-sama kita ketahui tuh belakangan ini kondisi Batam khususnya, umumnya kondisi Indonesia mungkin ya kita semua sudah tahu bagaimana kita pernah melewati krisis moneter dan sekarang juga ekonomi dunia juga sedang tidak baik-baik saja ya, kita sama-sama tahu, itu pakar ekonomi yang tahu. Nah, kita yang penting tetap usaha dan juga tetap berdoa dan tawakal saja. Insya Allah semua dipermudah oleh Allah. Itu aja. Dan tentunya semangat ya. Ya, Kita ada betul. semangat, berusaha, insya Allah nanti Ya. akan ada jalannya ya. Betul. Baik, kita sudah lebih kenal, lebih Ya. jauh. Ini kalau tidak podcast, nggak tahu ya gimana cerita ternyata dari Pak Samijo. Kita masuk sesi kedua Pak Ya, Samijo ya. oke. Ini di awal tadi sudah saya informasikan bahwa Pak Samijo merupakan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Amal Batam ya. Pak Samijo ini boleh tahu diceritakan lebih awal. Ini kapan mulai berdirinya Pondok Pesantren Al-Amal Batam ini? Baik, sekilas saya cerita waktu itu kalau tidak salah tahun 2017. Jadi ada orang Singapura datang ke workshop saya untuk pembuatan seragam baju. Nah, beliau datang, jadi saya sampaikan waktu itu kebetulan kami sedang bangun masjid di samping rumah saya itu di Sungai Panas sana. Ya. Bahwasanya kita sedang bangun masjid perlu untuk dibantu dan beliau waktu itu langsung menerima tawaran itu dan memberikan bantuan. Jadi itu awal mula perkenalan dengan beliau. Seiring waktu berjalan komunikasi terus intens, terus terjalin dan beliau juga sampai saat ini juga masih sering untuk
melakukan proyek amal. Proyek amal, kita berikan santunan pada anak yatim, betul, sosial. Kita bantu ke beberapa panti asuhan di Batam ini, kita bantu pembangunan pondok pesantren, kita bantu pembangunan masjid. Sampai pada saat krisis moneter, mohon maaf, pada saat COVID-19 kemarin, tahun 2020, jadi orang Singapura kan sudah tidak bisa masuk ke Batam. Waktu itu sementara kan ada lockdown itu. Beliau menyampaikan ke saya, apakah tidak sebaiknya kita buka sebuah panti asuhan atau pondok pesantren gitu yang menampung anak-anak panti. Dengan waktu itu penawaran itu tentu dengan senang hati kami menerima tawaran itu. Jadi memang saya kebetulan waktu itu dengan beberapa teman-teman sedang ngopi, biasalah ngopi. Beliau telepon saya menyampaikan keinginan itu untuk buka sebuah pondok pesantren atau panti asuhan yang menampung anak-anak yatim. Jadi akadnya beliau waktu itu adalah kita sama-sama bangun panti atau pondok ini. Beliau mungkin dari sisi materinya, kita dari sisi tenaganya. Mari kita bangun bersama. Maka waktu itu kita dengan senang hati menerima. Akhirnya tahun 2021 kita dapat tempat ini dan kita mengurus legalitas. Saat pertama kali kita urus legalitas adalah sebuah rumah tahfiz. Rumah tahfiz Quran Al-Amal namanya. Itu awalnya ya? Ya, betul. Jadi seiring waktu berjalan, tahun 2023 kemarin kita upgrade menjadi pondok pesantren. Pondok pesantren Al-Amal. Jadi di bawah. Apa yang membedakan antara rumah tahfiz dengan berubah menjadi pondok pesantren? Apa? Baik. Bahwasanya awalnya kami pikir juga sama saja, tidak ada beda, tapi ternyata setelah kita mendapat pencerahan dari pihak Kemenak bahwasanya kalau rumah tahfiz itu tidak dibenarkan untuk santri stay di pondok. Jadi tidak dibenarkan rumah tahfiz menyimpan ataupun ada asrama santri. Jadi rumah tahfiz itu bolehnya hanya datang belajar ngaji terus pulang lagi gitu. Maka kalau mau ada santri yang stay harus upgrade ke pondok pesantren. Alhamdulillah kita pada tahun 2023 kemarin sudah dikeluar izinnya menjadi pondok pesantren Al-Amal. Dan ini berjalan sampai saat ini dan mudah-mudahan ke depan juga tetap berjalan dengan baik. Pondok pesantren Al-Amal dari 2023 ya. Ya. Dan ini gimana santrinya khusus untuk tingkat tahfiz belajarnya, terus tingkat pendidikan SMP ya? Ya. Gimana bisa dijelaskan Pak? Ya, kalau untuk santri sendiri memang kita sangat ketat dalam penerimaan. Santri kita punya beberapa kriteria, Bang Bedi. Ada beberapa kriteria yang intinya adalah kita hanya bisa menerima santri yang statusnya yatim atau piatu dan juga tidak mampu. Nah, dalam kriteria tidak mampu ini kita akan melewati beberapa tes dan kita juga akan survei ke tempat tinggal orang tuanya apakah betul-betul memang tidak mampu, karena memang di pondok kita ini 100% digratiskan. Semua biaya makan dan biaya sekolah dan lain sebagainya. Bahkan untuk saat ujian pun kalau memerlukan laptop kita siapkan semuanya dari pihak yayasan yang menyiapkan. Jadi anak-anak hanya fokus untuk belajar dan belajar saja. Gitu Bang Bedi. Baik, kalau di pondok pesantrennya khusus belajar tahfiz, tapi pendidikannya di tingkat SMP ini. Ya, kalau kita saat ini memang tingkat wusto dan juga tingkat ulah ataupun MA. Tapi ya kita lebih fokus pada yang wusto, yang SMP saja. Nanti setelah mereka selesai pada jenjang pendidikan SMP, kita berikan kebebasan pada santri untuk tetap melanjutkan SMA-nya atau MA-nya di sini atau di luar silahkan. Goal kita adalah selama 3 tahun masa SMP di sini bisa hafiz 30 juz. Itu yang menjadi target visi misi kita. Jadi mereka keluar dari sini sudah bisa jadi imam masjid, bisa jadi marbot masjid. Setidaknya mereka sudah hafiz di atas 20 juz. Target kita 30 juz itu. Sama hijau dari berdiri 2023 sampai dengan sekarang, ya. Banyak santri kita?
Untuk santri kita sendiri karena memang mengingat kapasitas pondok kita ini Berapa kapasitas? sebuah rumah kita hanya maksimal 25 sampai 30 santri saja. Jadi untuk menjaga kenyamanan santri karena setiap hari kan aktivitas di sini juga, kalau terlalu banyak nanti takutnya tidak nyaman, maka kita batasi. Saat ini hanya 25, maksimal 30 itu pun kita jarang sekali 30, kita 25, 26 sudah stop. Kita menjaga kualitas, jadi walaupun gratis tapi kualitas tetap kita jaga. Semuanya Santri putra. Putra ya. Ya, untuk saat ini kita santri putra Santri putra semua ya, sekarang ya. Ya, khusus santri putra, dan insya Allah mohon doanya kita akan segera bangun satu tempat di belakang pondok kita ini untuk santri putri ke depannya. Insya Allah, insya Allah. Baik. Nah, ini status gedung ini gimana? Oh ya, status gedung ini sendiri kita sudah kita beli. Sudah kita beli dengan dengan wakaf dari founder kita dari Singapura, yang diakomodir oleh PJSB dan SBL Singapura di bawah pimpinan Pak Haji Muhammad Roslan bin Haji Rasli. Jadi sudah atas nama Yayasan Sinaran Baharu Indonesia. 2 lantai ini ya? 2 lantai. Di lantai 2? Di lantai 2 asrama santri dan asrama ustadz. Untuk lantai 2. Nah, tadi ada 25 santri. Ya. Ustadznya, pengajarnya ada berapa orang? Pengajarnya kita saat ini yang full ada 2. Terus ada lagi 2 yang ad hoc ataupun freelance. 4 Jadi total ada 4 ya? santri ya. Gitu. Baik, ini sama pembelajarannya sama dengan pondok pesantren lainnya nih? Pembelajarannya sendiri kita lebih fokus pada hafiz. Hafiz ya. Jadi hafalan memang goal kita adalah hafiz Quran. Tapi juga tidak menutup kemungkinan pembelajaran semua kita berikan pada santri-santri kita terkait tentang ilmu keagamaan. Pak Samijo ini luar biasa ya. Apa sebenarnya ide awal Pak Samijo? Kemudian tadi ada yang founder dari Singapura ya Pak ya. Ini kok bisa ada cetus khusus untuk anak yatim sama orang tidak mampu, ini gimana sih? Ya, karena memang kami sendiri selama ini sudah sangat luar biasa kami menyalurkan amanah-amanah yang para donatur dari Singapura yang selama ini ke Batam. Jadi dalam bahasa kelakarnya, bahasa mudahnya beliau kita tumpang pahala. Jadi tidak ada motivasi apapun di pondok ini. Ya, kita sama-sama memang kami sendiri juga 100% fisabilillah dengan beberapa pengurus. Ya, dengan senang hati kita mengelola pondok ini. Gitu. Jadi tidak ada motivasi apapun selain mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, itu aja. Mungkin karena banyak juga mungkin anak-anak yatim piatu kali ya, terbilang kalau catatan dari Singapura dan orang di Batam kali ya Pak ya. Ya, betul. Itu yang membuat hati beliau tergerak dulu, karena kita waktu itu sering ke panti asuhan, sering melihat anak-anak yatim yang kurang terjaga. Jadi maka beliau berkeinginan untuk menjaga anak-anak yatim sampai mereka berjaya. Dan founder kami tidak hanya cukup memberi memberikan fasilitas di pondok ini secara gratis dan juga semua kebutuhan, tapi founder kami juga menyiapkan masa depan mereka setelah keluar dari pondok ini. Jadi mereka selain di pondok ini gratis, setiap mereka kita kan ada program tasmi itu macam setoran hafalan gitu. Jadi setiap setoran hafalan itu, setiap juz itu mereka akan dapat reward lagi. Rewardnya berupa tabungan. Jadi kita bukakan rekening. Jadi santri kita ini sudah di pondok kita ini gratis, dan mereka masing-masing semuanya punya tabungan masa depan. Jadi memang betul-betul beliau menginginkan mereka berjaya di kemudian hari, bisa mandiri gitu. Itu yang diharapkan beliau. Pak, ini udah berapa tahun? Artinya ada yang sudah tamat? Sudah. Sudah ada yang? Sudah. Kita sudah jalan tahun keempat, dan tahun ini ada 8 santri yang sudah tamat. Maka kalau kita tahun ini ada keluar 8, ya kita akan menerima pendaftaran 8 santri. Hanya memenuhi kuota saja, dan alhamdulillah kita sudah terpenuhi kuota itu untuk santri barunya.
gitu. Terbatas memang ya Pak ya? Ya, karena keterbatasan tempat, sarana dan prasarananya. Artinya memang sebenarnya banyak yang mau ngantri ya Pak ya, mau Betul, masuk ya Pak ya. betul. Tapi karena terbatas tempatnya, Ya, betul. ya kita hanya mencukupin sesuai dengan kuota Ya, ya Pak ya. sesuai dengan kebutuhan. Mas Amijo, ini mungkin bisa juga diinformasikan ke penonton kita, ini di mana sih alamat kita ini Pak? Ya. Pesantren kita ini Pak? Ya, Pondok Pesantren Al-Amal sendiri di Komplek Kejaksaan di nomor 11 di Tiban Indah, tepatnya di samping Tiban BTN atau ex rumah Kejaksaan. Ini di lokasinya di Tiban. Baik. Nah, bagi ada yang mau mendaftar atau apa nanti Ya. misalnya ada kuota, gimana Pak cara mendaftarnya Pak? Boleh nanti menghubungi nomor admin kami, Bu Dewi. Nanti nomornya bisa kita share. Ya. Baik, kita ada di penghujung ya. Artikelnya nanti kita cari. Ya. Mas Amijo, ini kita di akhir perbincangan Sesi. kita di podcastnya tamu kita. Luar biasa tadi sejarah dari kehadiran Pondok Pesantren Al-Amal Batam ini. Mungkin ke depan Pak, tadi ada rencana pengembangan, Ya. kemudian apalagi Pak, mungkin ada inovasi pengembangan lainnya untuk Pondok Ya. Pesantren kita, silakan Ya, Pak. selain kita nanti rencana dalam waktu dekat ada pembangunan untuk Pondok Pesantren Putri, kita juga menyediakan ada mobil layanan umat berupa mobil ambulan yang kita siapkan 100% gratis. Jadi siapapun seluruh Batam yang memerlukan boleh hubungin kami, insya Allah dengan siap sedia kita ada mobil ambulan gratis siap mengantarkan ke mana saja terkait pengantaran jenazah juga pasien yang mau ke rumah sakit kita gratis, dan kita juga ada satu buah mobil van Hiace yang kalau ini masuknya sudah unit usaha, jadi kita sewakan. Tapi sewa pun kita harga masih di bawah pasaran dan hasilnya 100% untuk operasional Pondok Pesantren Al-Amal. Dengan Gitu. kapasitas berapa Pak mobil? Kapasitas 15 seater include supir. 15 seat. Iya, Oke, untuk harganya nanti bisa dihubungi ya, Pak, ya? harganya bisa diatur. Tapi harganya di bawah pasaran Jadi ya Pak ya. slogannya sewa sambil beramal. Oh iya. Insya Allah. Insya Allah Gitu. Pak ya. Ya. Luar biasa. Semoga berkah ya Pak. Amin. Pak Samijo, terima kasih atas waktunya Terima Pak kasih, ya. Bang Bedi. Luar biasa nih, kami juga mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Ya. Bisa bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Al-Amal Batam dan juga tentunya bisa melihat ini di belakang kita ini ya Pak ya. Ya. Mereka sedang belajar Anak-anak kita. tahfiz ini Pak ya. Tahfiz ya. Tahfiz ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Samijo. Sama-sama, ya, Pak, Bang Bedi. atas waktunya. Insya Allah nanti kita akan podcast lagi di sesi selanjutnya ya. Ya. Baik, demikian sahabat kita podcastnya perbincangan kami dengan Pak Samijo, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Amal Batam, dan tentunya terus simak konten-konten kami di podcastnya tamu kita. Kami terus akan menghadirkan narasumber, tokoh-tokoh yang ada di Batam tentunya yang menginspirasi dan juga memotivasi. Saya Bedi Prabu bersama dengan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tamu